Had a feeling we had something. Could have seen it in your Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang kembalinya sang kekasih hati. Ini buat kamu yang sudah berpisah dengan dia. Kita akan lihat apakah dia akan kembali, bagaimana sikapnya ketika dia kembali, apa yang membuat dia kembali, dan kira-kira kapan dia kembali. Tentu saja ini sifatnya adalah general reading yang belum tentu resonate dengan semua kalian kan ya, nggak mungkin ya, artinya ada yang balik, ada yang enggak, tergantung amal dan perbuatan masing-masing. So, be wise and be logic sayangku ya. Dan buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, thank you banget. Bunda mau doain khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang hatimu merasa perih dan pedih, engkau yang ditinggalkan, engkau yang kesepian, engkau yang merasa sendiri, saat ini kiranya cahaya ilahi masuk melalui luka hatimu, menyembuhkan setiap relung hatimu, seperti siraman air yang menyejukkan. Damai. Maafkan dia yang sudah menyakiti kamu, yang sudah melukai kamu. Maafkan diri kamu sendiri. Terima segala kejadian sebagai satu pelajaran yang indah dalam kehidupan. Terima mengalir tersenyum, dan kepada kamu diberikan kekuatan untuk bangkit kembali, untuk melangkah kembali. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku. Kembalinya sang kekasih hati. Ini tentu saja yang kembali ya, yang nggak kembali ya ada juga. Tapi ini ceritanya cuma buat dia, kekasih hati yang kembali kepada kamu, yang akan menghubungi kamu lagi. Di sini ada Knight of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Wands, Page of Pentacles. Wow. Oke. Bottom of deck ada di Empress Reverse, tapi biasanya saya nggak pakai ya. Biasanya saya nggak pakai bottom of deck sih. Oke, let's see. Dan saya akan memakai ini. Oke. Kembalinya sang kekasih, dia yang kembali kepada kamu. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia kembali, dan kira-kira kapan dia akan kembali kepada kamu? Oke. Oh, wedding rings, cassette, replaying events, Kevin, the dragonfly. Satu lagi, saya mau satu lagi. Oh, Oke, kita akan lihat. Kenapa dia ingin kembali kepada kamu? Knight of Swords. Well, hubungannya dengan seseorang yang lain ini tidak berlangsung lama. Karena partnernya yang menjadi pasangannya itu menyukai kemewahan, a little bit matre gitulah ya, agak-agak matre. Menyukai kemewahan, sehingga ada ketidakcocokan di situ. Sekalipun sebenarnya kekasih kamu ini dia adalah seseorang yang pintar sebetulnya menggali peluang. Ada Ace of Wands dan Page of Pentacles. Dia pintar nyari duit sebetulnya, pintar nyari duit, pintar menggali peluang, tapi memang entah kenapa
pasangannya yang menyukai kemewahan, yang matre itu membuat keributan gitu ya, sehingga hubungan mereka pun tidak berlangsung lama. Ini entah dia sudah menikah dengan si oh iya ya, wait. Ini kalau misalnya kamu adalah perempuan dan ini adalah pasangan dari kekasih kamu. Tapi kalau misalnya kamu adalah laki-laki dan ini berarti kekasih kamunya, ya. Karena ini perempuan yang menyukai kemewahan. Ya, jadi seperti itu, saya lupa menjelaskan. Dan, mereka sudah diikat dengan sebuah pernikahan atau bahkan mungkin, kamunya yang sudah menikah. Artinya, di sini hubungan kalian bertiga ya, ini, melibatkan sebuah pernikahan. Salah satu sudah menikah, entah kamunya yang sudah menikah dengan kekasih kamu, orang yang kamu tuju ini, atau kekasih kamu yang sudah menikah dengan orang lain tersebut ya. Ya, entah somehow hubungan mereka berakhir dan kemudian, sang kekasih, saya sebutnya sang kekasih aja. Di sini ada kaset sama fotograf. Woila, ternyata dia masih teringat pada kamu, masih nyimpen foto kami, masih merindukan kamu. Ya, even masih mengingat memori-memori antara kamu dan dia. Dan ini teringat terus ya, ini kayak semacam kayak tahu kaset jadul kan ya, itu kayak di-rewind, diputer-puter terus-terusan. Dan event-eventnya itu terus berkecamuk di kepalanya dia. Kalau misalnya kekasih kamu ini pernah melukai kamu dan dia merasa sangat bersalah. Dia kayak dikejar-kejar terus ya, hatinya itu nggak tenang. Kayak dikejar-kejar terus untuk perasaan bersalahnya. Dan kebetulan karena hubungannya dengan pasangannya saat ini sudah berakhir, endings ya. Lalu dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi bersama-sama dengan kamu. Ya dia berpikir daripada aku nyari orang lain, lebih baik aku kembali gitu ya. Dan well di sini sih be light hearted ini kamunya ya. Apakah kamu cukup berbesar hati? Cukup hati kamu apakah cukup ringan untuk menerima dia kembali? Apakah hati kamu sudah cukup sembuh untuk kemudian menerima dia kembali yang tentu saja pernah pergi dari dalam kehidupanmu dan saat ini kembali lagi ya. Oke, saya akan coba gali untuk perasaannya kepada kamu. Perasaan dia terhadap kamu. Past, now, and future. Sorry. Nah, future-nya. Oke, jadi perasaan ini past ya. Ketika dia berpisah dari kamu pun sebetulnya dia masih menyimpan rasa. Jadi nggak completely lupa. Dia masih menyimpan rasa, dia katakan suatu saat tuh aku akan kangen. Bahkan bakal kangen sama kamu gitu ya. Dia sudah menitipkan pesan itu di bawah pikiran bawah sadarnya. Suatu saat aku akan merindukan dia kok. Suatu saat aku akan kangen. And voila. Hanya saja sekarang dia merasa, udah terlambat. Nasi udah menjadi bubur ya. Sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Entah mungkin sekarang kamunya sudah punya pasangan yang lain. Atau mungkin dia melihat, kayak malu gitu loh. Kamu bisa memaafkan aku nggak ya? Kira-kira kalau misalnya aku datang itu, kamu mau nggak nerima aku kembali ya? Jadi dia merasa sudah kayak terlambat, udah terlanjur menyakiti hati kamu, udah terlanjur menyia-nyiakan kamu ya. Dia katakan, aku selama ini udah buta. I've been blind. Selama ini tuh aku udah buta, aku tidak melihat kebaikan-kebaikan kamu. Ya dia nyesel ini. Ya dari 3 kartu ini yang dikatakan dia cukup menyesal sih, dia cukup menyesal karena dia pernah menyia-nyiakan kamu, dia menyesal. I've been blind. Oke, kita akan lihat ya. Sign-sign atau pertanda berikutnya. Oke, kira-kira apa yang
sebenarnya terjadi? Kenapa dia kembali kepada kamu? Untuk apa dia kembali? Kenapa nekat? Iya kan ya? Balik pada orang yang disakitin itu nekat tuh namanya. Oke. Ada the Hanged Woman reverse. The High Priestess reverse. Six of Pentacles reverse. Oke. I see. Jadi gini. Iya sih. Jadi memang dia memikirkan kamu dan ingin kembali kepada kamu, tapi ternyata dia tidak memiliki keberanian. Ada King of Wands reverse. Dia tidak berani mengambil posisinya sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk datang kepada kamu ya. Oke. Jadi untuk kembali kepada kamu itu dia benar-benar membutuhkan satu tekad. Ibaratnya kayak neken malu lah. Neken kemaluannya lah. Jadi kok kemaluan? Sorry. Maksudnya menekan rasa malunya gitu ya. Dia harus menekan, mau ngomong itu lagi. Dia harus menekan rasa malunya sedemikian besar sampai kemudian dia datang ya. Dia datang, mengalahkan segala gengsi, mengalahkan egonya. Ya, dia mengumpulkan keberanian untuk bisa datang kepada kamu ya. Kenapa? Kenapa sebegitunya? Maksudnya kenapa dia menekan egonya dan benar-benar kayak semacam menekan gengsinya untuk datang kepada kamu karena dia tidak menemukan ketenangan di sini. The High Priestess. Jadi rasa bersalahnya itu memburu-buru dia ya. And ya dia datang kepada kamu dalam kondisi dia sudah keuangannya sudah menipis, sudah mulai kesulitan keuangan ya. Dia datang kepada kamu dalam kondisi bukan pada keadaan terbaiknya. Ya. Jadi ibaratnya udah dedel duel. Dedel duel itu maksudnya udah acak-adul gitu ya. Acak-adul, dia mengalami satu kegagalan dalam percintaannya dengan hubungannya, terus kemudian juga secara finansial pun ada gangguan ya, ada kesulitan. Tapi dengan segala keberaniannya menekan egonya, dia datang kepada kamu, dia kembali kepada kamu memohon untuk kembali. Boleh nggak aku kembalikan sama kamu? Well, itu yang dia rasakan. And what else? Saya akan gali lebih jauh lagi. Oke. Ya, dia dirongrong oleh sesuatu di dalam dirinya. Look inside yourself. Jadi dia dirongrong di dalam dirinya itu ternyata nggak bisa dibohongin atau nggak bisa disuruh diam ya. Lalu, iya. Selain itu dia masih sayang sama kamu. Ternyata di sini ada romance. Ya, dia masih ada perasaan, masih sayang sama kamu. Dia masih belum bisa melupakan seperti yang pertama kali ketika dia pergi dari kamu, dia katakan, aku tuh bakalan kangen sama kamu. Ternyata ketika selama bersama dengan orang lain ini, dengan pasangannya yang lain ini, dia pun sebetulnya masih menyimpan rasa sayang kepada kamu. Dan that's why ketika hubungan itu berakhir, yang diingat pertama kali adalah diri kamu, ya. Ada romance di sini. Ada rasa sayang di sini. Dan ya, dia memilih untuk datang kembali karena memang masih ada rasa di dalam hatinya. Oke. Iya. Hanya saja memang ini situasi mengharuskan kalian berdua untuk menunggu ya. Tidak terburu-buru.
biar semesta mengaturnya secara alamiah. Entah mungkin karena dia masih ada urusan yang belum selesai. Atau bagaimana. Tapi yang jelas, uh, dari kamunya sendiri juga tidak perlu terburu-buru untuk segera menerima dia. Dan dari dianya pun, di sini ada perintah untuk menunggu ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ditunggu. Ditunggu sampai kemudian semesta ini kayak seolah-olah memperlihatkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bisa jadi pada saat dia datang kepada kamu itu dia banyak ngumpetin banyak hal. Kondisinya yang kacrut, kondisinya acak adul ya. Dia ngumpetin banyak hal. Namun satu hal di sini semesta akan membukakan satu persatu apa yang tersembunyi. Ya, oke. Well, bagaimanapun juga dia kembali kepada kamu karena memang rasa cinta ternyata selama ini tidak hilang dari dalam hatinya. Ya, ketika bersama dengan seseorang lain pun dia merindukan kamu. Dia merindukan kamu dan pada saat hubungannya berakhir dia menyadari kesalahannya dan dia berkata, aku selama ini sudah buta. Aku selama ini sudah buta. Mata hatiku sudah tertutup. Dia menyadari completely kesalahannya dan dia datang kepada kamu dengan maksud untuk bertanggung jawab. Dan kita akan lihat kira-kira kapan dia akan kembali kepada kamu. Kira-kira kapan dia akan kembali kepada kamu? Oke, di sini ada bulan Februari. I see. I'm so sorry sayangku ya. Keluarnya perfect God's timing ya. Bulannya Februari, tapi untuk tahunnya ini rahasia dari semesta. Artinya kalau misalnya keluar seperti ini ya, kita nggak bisa memaksa ya. Kelihatan nggak sih tulisannya? Perfect God's timing. Perfect God's timing. Waktunya Tuhan. Ya, waktunya tersembunyi. Jadi biar Tuhan atau semesta yang mengatur waktu yang tepat untuk pertemuan kalian kembali. Untuk dia kembali kepada kamu. Ya, so ya nggak bisa gitu. Mau diiniin lagi gimana ya. Memang sudah keluarnya seperti ini dan saya nggak bisa tarik untuk tahunnya. Tapi dia akan kembali di bulan Februari sayangku ya. Bisa mungkin Februari tahun depan. Tahun depannya lagi, atau entah kapan. Karena di sini ada perfect God's timing. So, apa yang harus kamu lakukan buat kamu yang memang menunggu untuk dia kembali? Saya rasa silakan kamu melanjutkan kehidupan kamu ya. Berjalan normal, berjalan netral tanpa berharap atau berekspektasi bahwa dia akan kembali kepada kamu. Kecuali kamu memang sudah mengorbankan waktu kamu dalam sebuah penantian yang panjang tanpa batas. It's up to you. Tapi saya rasa kamu pun berhak bahagia ya sayang. Kamu pun berhak bahagia. Kamu pun berhak untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik itu selain dirinya ya. So, berjalan alamiah saja ya. Kalau misalnya memang pada saat dia kembali kepada kamu, kamu masih sendiri dan kamu mungkin bisa menerimanya dengan legowo atau dengan senang hati, dengan lega hati. Namun ketika dia kembali di saat kamu memang sudah memiliki seseorang dan kamu bahagia, dan ya anggap saja bahwa itu memang semesta sedang membuktikan kepada kamu ya bahwa kebenaran toh akhirnya akan terbuka juga. Oke kesayangan, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya karena Bunda sering siaran langsung dan kamu di situ boleh nanya apa aja ya, oke? Nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya sayang. Well, kesayanganku,
Bahagia selalu ya, dan kebahagiaan tidak perlu menunggu seseorang datang dalam kehidupanmu. Sendirian ataupun berpasangan, sendirian ataupun kamu sudah memiliki seseorang, tetaplah bahagia, karena kebahagiaan itu lahir dari dalam diri, bukan karena faktor eksternal. Bahagialah bahagia saja, bahagia tanpa syarat apapun. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.